membuat roti yang enak diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas. Misalnya, untuk membuat roti diperlukan terigu sebanyak 1 kg. Bagaimana perbandingan antara terigu dan roti? Kemudian ada lagi nih permasalahan. Jadi di situ kan ada 5 gambar buku. Terus harganya Rp11.000. Berapakah 2 lusin buku tulis tersebut? Nah, yang di bawah kan ada mobil ya. Kemudian untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam? Nah, kalau dilihat ini merupakan permasalahan kehidupan sehari-hari pada apa? Apakah perbandingan atau yang lain? Apakah sama cara penyelesaian setiap permasalahan kehidupan sehari-harinya? Terus, bagaimana solusinya untuk mendapatkan penyelesaiannya? Nah, kalian silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama akan kita bahas adalah menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Yang tadi permasalahan di awal ada objek terigu dan objek roti. Kemudian permasalahannya, untuk membuat roti yang enak diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas. Misalnya untuk membuat 8 roti diperlukan terigu sebanyak 1 kg. Bagaimana perbandingan antara terigu dan roti? Perbandingan itu kan membandingkan ya, membandingkan 2 atau lebih objek kayak gitu. Nah, ini terigu itu 1 kilo, roti itu 8. Berarti perbandingan terigu dan roti, terigu 1 kilo untuk membuat 8 roti. Ini solusinya. Nomor 2, jika A banding B sama dengan 3:8 dan B banding C sama dengan 6:7, tentukan perbandingan A banding B banding C. Jadi tanda bagi itu kita sebut dengan kata banding karena kita lagi belajar bagian bab perbandingan. Nah, kita tulis ya, A banding B banding C yang ditanyakan. Sedangkan yang diketahui kan A banding B itu 3:8, B banding C itu 6:7 ya. Kita cek ini sama-sama B 8 sama 6 ya. Langkah pertama adalah kalian cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 8 dan 6 yaitu 8 bisa dibagi 2, 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. Kita lingkarin karena bisa dibagi dua-duanya. 4 bisa dibagi 2, ini 2, 3 bagi 2 nggak bisa, berarti kita salin. Kemudian 2 bisa dibagi 2, ini 1, ini 3 disalin. Kalau udah 1 selesai, kan ini 1, 3 ya. 1 udah selesai, 3 bisa dibagi 3, ini 1, 3 bagi 3 1, berarti ini selesai. Maka KPK-nya adalah yang ini. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Maka KPK-nya adalah 24. Nah, A banding B banding C. Berarti KPK 24, karena kita mencari KPK dari B, berarti B-nya kita tulis 24. Banding gitu. Ya. Nah, sekarang kalian lihat
8 ke 24 khusus yang B ini kan 8, ke 24 itu kan dikali 3. Berarti kalau yang B nya dikali 3 untuk ini A banding B, berarti ini juga dikali 3. 3 kali 3 9. Kemudian ini kan B banding C 6 banding 7 6. 6 ke 24 berarti dikali 4. Kalau ini dikali 4 B nya berarti C nya juga dikali 4. 7 kali 4 28. Selesai. Jadi A banding B banding C adalah 9 banding 24 banding 28 gitu. Selanjutnya nomor 3, diketahui X banding Y banding Z 2 banding 5 banding 3 dan 4X tambah Y min 3Z sama dengan 12. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Berarti ini nilai aslinya, ini perbandingannya, ini nilai aslinya. Gitu kan caranya. Jadi kita tambahin X banding Y banding Z ini, kita tambahin A. Berarti ini jadi 2A banding 5A banding 3A gitu. Maka X itu 2A, Y itu 5A, Z itu 3A. Lalu kita tulis yang 4X tambah Y min 3Z sama dengan 12. X nya kita ganti dengan 2A. 4 kali 2A, Y nya kita ganti 5A, min 3Z nya kita ganti 3A sama dengan 12. 4 kali 2A 8A ditambah 5A dikurang 9A sama dengan 12. 8 tambah 5 13, 13 kurang 9 4. Berarti 4A sama dengan 12, A sama dengan 12 bagi 4 3. X itu 2A, maka 2 kali 3 6. Y itu 5A, berarti 5 kali 3 15. Z itu 3A, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi nilai X nya 6, nilai Y nya 15, nilai Z nya 9 gitu. Jadi kalian menambahkan variabel A ini bebas. Yang penting mah nggak sama dengan X, Y, Z nya. Kalau misalkan kamu samain 2X, 5X, 3X, nanti kamu ketukar lagi sama soalnya. Pemisalan huruf bebas, yang penting jangan sama dengan soal gitu. Nah, pembelajaran selanjutnya mengenai perbandingan senilai. Jadi, perbandingan senilai yang kalian lihat di layar itu kan A per B sama dengan C per D. Tadi bentuk perbandingan itu kan tanda bagi. Nah, tanda bagi itu kan bisa diubah jadi pecahan juga kan. Misalkan 6 bagi 2 sama aja tulisannya dengan 6 per 2. Berarti A banding B sama dengan, juga bisa ditulis dengan A per B. Nah, perbandingan senilai berarti kan harus ada dua bagian yang mana tingkatnya itu bertambah dua-duanya atau berkurang dua-duanya gitu. Jadi ini perbandingan senilai, bentuk perbandingannya A per B sama dengan C per D. Nah, dimana yang bagian perbandingan sebelah ruas kiri, jadi perbedaan ruas kiri dan kanan itu dipisahkan dengan tanda sama dengan. Jadi A per B itu ruas kiri, C per D itu ruas kanan. Nah, ruas kiri yang A per B ini dari A ke B itu akan bertambah, dari C ke D itu pun akan bertambah, atau sebaliknya dari A ke B akan berkurang, dari C ke D itu akan berkurang juga gitu. Selanjutnya, nah ada permasalahan yang tadi di awal ya. Jadi ada 5 buku nih ya kan, di objek, di gambar di layar kalian ada 5 buku, harganya 11.000. Kemudian 2 lusin buku kira-kira gimana? Menurut kalian 5 buku 11.000, kalau 2 lusin buku itu harganya akan bertambah apa akan berkurang? 5 buku harganya 11.000. Nih, misalkan 5 buku harganya 11.000 gitu kan. Nah, kalau 2 lusin buku ini kan buahan. Kalau 2 lusin itu berapa buah?
satu lusin itu 12 buah ya. Satu lusin itu 12 buah. Berarti kalau 2 lusin 2 kali 12 itu 24 buah. Maka kira-kira kalau 24 buah itu harganya akan bertambah apa akan berkurang? Iya, bertambah. Jadi ini bertambah ya. Dari 11.000 pasti harganya bertambah. Dari 5 ke 24 itu juga bertambah kan angkanya? Kan dari 5 ke 24 angkanya itu naik kalau nggak bertambah kan. Nah, cara penyelesaiannya adalah kalau perbandingan senilai, kalau kalian udah bisa menentukan sama-sama bertambah, berarti itu kan perbandingan senilai. Kemudian kalian kali silang. Jadi 5 dikali X sama dengan 11.000 dikali 24. 11.000 dikali 24. Nah, X sama dengan 11.000 dikali 24 dibagi 5 karena 5-nya pindah ruas gitu. Nah, kemudian kita bagi nih. Karena dipisahin dengan tanda kali langsung bisa kita bagi ya. 110 bagi 5 itu 22. Berarti 220 dikali 24. Nah, kita hitung bareng-bareng. 4 kali 28, 4 kali 28, 2 kali 24, 2 kali 24, 4, 12, 1, 5. 5, 2, 4, 0, 0. Tadi sisa nolnya 2 di sini ya, lupa. Nah, jadi 22 kali 24, 524, 02-nya disalin, maka harganya adalah ketika 2 lusin buku 52.400 rupiah. Soal selanjutnya bukan di dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, tetapi kita cek menggunakan perbandingan senilai. Ya, jadi langsung dalam bentuk soal, tentukan nilai X pada perbandingan X per 5 sama dengan 72 per 8. Karena ini di bagian soal perbandingan senilai, maka kita menggunakan cara perbandingan senilai. Jadi kita kali silang, X kali 88X sama dengan 5 kali 72. Kalau ibu 5 kali 72 itu ibu nggak hasilkan dulu, jadi lumayan mengirit waktu dalam mengkalikan. Jadi langsung aja 5 kali 72, 8 yang tadinya kali pindah ruas jadi bagi 8. X sama dengan 72 bagi 8 bisa dibagi. 72 bagi 8 9. Ini 8 bagi 8 1, maka 5 kali 9 45. 45 bagi 1 45, maka X-nya adalah 45. Selanjutnya kita akan bahas perbandingan berbalik nilai. Nah, tadi kan perbandingan senilai caranya dikali silang. Terus perbandingannya itu bertambah ya. Kemudian berkurang. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai berarti kan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai itu tadi bentuknya A per B sama dengan C per D. Kalau A ke B-nya itu bertambah ya, maka C per D-nya itu berkurang. Jadi dia kebalikan gitu. Kalau A per B-nya itu berkurang, berarti C per D-nya itu bertambah. Jadi dia kebalikan. Nah, kalau kamu udah bisa menyelesaikan permasalahan di sehari-hari ketika yang bagian pertama itu bertambah, berarti yang hasil endingnya itu berkurang apa bertambah. Kalau misalkan kebalikan, berarti caranya pun berbeda dengan perbandingan senilai kayak gitu. Agak berbeda sedikit di awal. Kalau di awalnya kamu sudah menentukannya salah, berarti kamu hasilnya akan salah gitu. Oke, di sini terlihat objek mobil ya. Nah, mobil ya. Untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam? Nah, kamu bayangkan gitu. Kamu bayangkan 5 jam itu untuk 72 km per jam. Kalau 80 km per jam, jamnya ini
makin cepat, kurang dari 5 apa lebih dari 5 jam? Iya, berkurang ya. Jadi lebih cepat nyampenya ya. Jadi ini bertambah, yang ini X berkurang. Gitu ya. Maka caranya adalah bagian salah satu ruas harus dibalik karena berbalik nilai. Jadi 5 per X kita balik jadi 80 per 72. Tadinya 72 per 80 kita balik jadi 80 per 72. Setelah ini caranya sama kayak sebelumnya, dikali silang gitu. Kalau kalian udah menentukan awalnya udah salah antara berbalik atau senilai, ke bawahnya salah gitu ya. Kalau memang perbandingan senilai langsung kali silang kalian benar, tapi kalau berbalik nilai permasalahannya udah salah dari awal, awalnya juga akhirnya juga salah gitu. Nah, setelah ini kita kali silang. X kali 80 80x, dahulukan yang ada variabel yang ditanyakan itu di ruas kiri aja supaya tidak membingungkan kalian. Sama dengan 5 kali 72. Maka X sama dengan 5 kali 72 dibagi 80. 72 sama 80 masing-masing bisa dibagi 8 ya. 72 bagi 8 9, 8 bagi 80 bagi 8 10. Kemudian 5 sama 10 masing-masing bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Maka 9 per 2 jam, atau kita pecahan campuran 4,5 jam gitu. Atau kalau mau didesimalin 4,5 jam gitu. Selanjutnya ada permasalahan, ada soal nih, perbandingan P banding Q berbalik nilai dengan A banding B. Nah, ada keterangannya gitu. Kalau tadi senilai kan gak ada keterangannya ya. Kalau berbalik nilai pada soal biasa, tidak dalam soal kehidupan sehari-hari, itu ada keterangan berbalik nilai. Jika A banding B 3 banding 5, A banding B sama dengan P banding Q. Karena berbalik nilai jadinya A banding B sama dengan Q banding P, gitu kan. Ini kan konsep berbalik nilai. Nah, A-nya itu 3, B-nya itu 5, Q-nya itu 15, P itu yang ditanyakan. Kita kali silang. Ya. Sama ya caranya seperti tadi, habis disusun dibalik. Yang ruas kanan atau ruas kiri sama aja hasilnya nanti. 3 kali P 3P sama dengan 5 kali 15, maka P sama dengan 5 kali 15 bagi 3. 15 bagi 3 masing-masing bagi 3, ini 5, ini 1. 5 kali 5 25, 25 bagi 1 25, berarti P-nya adalah 25. Nah, selesai juga pembahasan kita mengenai perbandingan. Kalau ada yang tidak paham silakan kalian ketik di kolom komentar, kemudian insya Allah ibu akan membalas. Nah, terus kalau menurut kalian bermanfaat silakan kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka klik like, dan kalau kalian ingin mengetahui video-video ibu selanjutnya silakan kalian klik subscribe. Dan semoga bermanfaat video ini, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.